Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti acara kita, yaitu bincang-bincang atau sharing season bersama Dr. Analisa Margareta Bogar dari spesialis anak Rumah Sakit YMC Sentul dengan tema deteksi dini gangguan perkembangan anak. Oke, ini adalah Zoom pertama kali yang diselenggarakan oleh Kaling Care Center. Semoga kedepannya kita bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang dapat membantu berkonsultasi dan juga menambah wawasan kita sebagai orang tua terkait dengan masalah perkembangan anak. Nanti juga akan dipandu oleh host kita, Direktur dari Kaling Care Center, Ibu Dian Aryadita, FSIKOM, MPD, yang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Sambil menunggu Dokter Analisa Margareta Bogar, kita mohon para peserta untuk mengaktifkan webcamnya agar lebih interaktif pertemuan pada sore hari ini. Oke? Bagi yang ingin bertanya nanti silahkan bisa langsung hands up aja seperti biasa ya, atau bisa juga di chat, nanti Miss Dita akan arahkan pertanyaannya ke Ibu Dokter Analisa. Selamat datang Bu Dokter Analisa Margareta Bogar. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan kami dari Kaling Care Center. Ya. Oke. Terima kasih. Sambil menunggu, nanti insya Allah akan kita mulai jam 15.00 ya, Ibu ya? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Oke, sekali lagi bagi para peserta yang belum mengaktifkan webcamnya, silahkan untuk mengaktifkan webcamnya agar pertemuan kali ini dapat lebih interaktif lagi ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya hadir pada acara ini. Oke, sisa 1 menit lagi. Kita akan buka acaranya oleh Ibu Dian Aryadita dari Kaling Care Center. Dan jangan lupa nanti ketika bertanya, tolong aktifkan mikrofonnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekali lagi sebelumnya mohon diaktifkan webcamnya untuk lebih interaktif pada sesi sharing kali ini. Oke, sudah ada Miss Desi, ya, Mr. Amar, Ibu Tri, ya. Oke, sudah jam 3. Silakan Miss Dita untuk membuka acara pada sore hari ini bersama Dr. Analisa Margareta Bogar. Terima kasih, silakan dan selamat berdiskusi pada forum KLCC kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa dengan saya Dian Aryadita Fitriati. Biasa kalau di sekolah dipanggil Miss Dita ya. Saya mewakili Kaling Care Center Indonesia dan juga KLIS Primary ya. Jadi kita kali ini adalah kali pertama Kaling Care Center mengadakan sharing session dengan Rumah Sakit YMC. Sebelumnya kami dari KLIS Primary yang juga merupakan sister school dari Kaling Care Center telah mengadakan acara ini via Instagram kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Selamat siang kepada Dokter Analisa. Selamat siang Mbak Dita. Iya, masih ingat ya? Ya, waktu itu ketemu di Rumah Sakit YMC. Suara saya terdengar? Terdengar? Ya, oke. Ya, sebelum
mulai acara ini, saya memperkenalkan teman-teman saya dari Kaling Care Center. Ya, pada Pak Iwan, silahkan. Pak Iwan, jadi Pak Iwan ini adalah Kepala Sekolah Kaling Care Center. Silahkan lambaikan tangannya ke kamera. Lalu kita juga ada Pak Faki. Pak Faki ini ahli pakar IT kita dan juga guru di Kaling Care Center. Pak Faki, lambaikan tangan ke kamera, silahkan. Kemudian ada Bu Tika. Nah, Bu Tika ini juga guru di Kaling Care Center dan beliau ini pinter sekali memasak. Masakannya enak banget deh pokoknya ya. Dan juga Ibu Rahma. Ibu Rahma yang paling muda ya, tapi yang paling gesit dan juga meskipun lagi hamil juga semangat banget nih untuk mendidik anak-anak. Nah, mungkin untuk para pemirsa atau para peserta Zoom mungkin ada yang baru dengar tentang Kaling Care Center ya. Jadi Kaling Care Center itu adalah lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak special need atau anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi kami di sini sebenarnya di Indonesia sudah berjalan itu kurang lebih 6 tahun. Sebelumnya kami berdiri di daerah Cilengsi. Kemudian kami pindah ke daerah Sentul sudah 2 tahun, ya. Dan alhamdulillah siswa-siswa kami sekarang sudah ada 8 orang dan sebelumnya sudah banyak sekali kami mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus dan yang bisa melanjutkan ke pendidikan formal lainnya, ya. Sebagai informasi, Kaling Care Center itu didirikan pertama kali di Malaysia oleh Ibu Datin Rozi dan kemudian beliau mendirikan Kaling Care Center Indonesia. Nah, untuk sharing session kami sudah 2 kali dan ini adalah kedua kalinya kami mengadakan sharing session dengan pihak luar. Ya, yang pertama kami mengadakan sharing session dengan IC dan sekarang dengan Rumah Sakit IMC. Ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kami bekerja sama dengan IMC yang judulnya Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Anak. Karena apa nih ya? Karena banyak sekali sebenarnya orang tua yang ingin tahu seperti apa sih gangguan perkembangan anak. Nah, kami berusaha memfasilitasi acara ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua. Karena keingintahuan orang tua tentang deteksi gangguan perkembangan anak pastinya sangat banyak. Ya, oke. Setelah ada penjelasan dari dokter analisa, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bisa ketik di chat atau juga bisa raise hand. Nanti Bu Tika atau Pak Fakih akan meneruskan ke saya. Mungkin itu saja kepada dokter analisa. Bisa dimulai mungkin penjelasan tentang deteksi gangguan perkembangan anak. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dita, terima kasih Kak LS juga atas kesempatannya ya sore ini. Sekedar berbagi aja, sharing tentang mengenai gimana kita mendeteksi dini kelainan tumbuh kembang pada anak kita ya. Sebentar saya share dulu untuk screen PowerPoint-nya. Sudah terlihatkah PowerPoint-nya? Di sini? Sudah terlihat. Oke. Ya, ini ya. Oh, sorry. Nah, ini kita mulai saja. Konsep umumnya pertumbuhan dan tumbuh kembang anak kita ini sangat berpengaruh pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK ya, hari pertama kehidupan 1000 hari pertama ini. Nah, di mana dimulainya pada saat kehamilan. Nah, sampai sekitar 2 tahun setelah anak itu lahir. Nah, begitu lahir, nah ini 25% otaknya sudah mulai terbentuk. Nah, jadi dalam kehamilan, stimulasi ini juga sangat penting berperan sebagai untuk tumbuh kembang anaknya. Nah, dalam lahir sampai 2 tahun setelah lahir, ini juga sangat berperan penting stimulasi dari luar. Otak anak itu akan mencapai kapasitasnya sekitar 80% pada saat 2 tahun. Jadi kalau ada gangguan selama masa 1000 hari kehidupan pertama ini,
Nah, ini akan sangat berpengaruh nanti kepada tumbuh kembang anak kita sendiri. Nah, ya. Nah, sampai usia 6 tahun ini otak akan terbentuk 95%. Nah, setelahnya hanya tinggal 5% sampai kita 100% pada orang dewasa seperti kita ini ya. Jadi memang 1000 hari pertama kehidupan ini sangat-sangat berpengaruh. Nah, ini harus termonitor dengan baik selama 1000 hari pertama kehidupan ini. Di mana kalau selama kehamilan pastinya melakukan antenatal care ya, atau pemeriksaan rutin selama kehamilan ke dokter spesialis kandungan atau ke bidan gitu ya, nanti akan dinilai berat badan calon bayinya di dalam perut, nah supaya tidak mengalami berat badan yang rendah pada saat lahir, karena akan mempengaruhi juga nanti kepandaian atau tumbuh kembang otaknya. Demikian juga misalnya anemia pada ibu hamil. Nah, ini juga harus dikoreksi. Jadi status asupan gizi harus baik, kemudian sel darah merahnya juga harus baik supaya tidak mengganggu tumbuh kembang anak pada saat anak itu lahir. Nah, pada saat lahir sampai 2 tahun ini banyak faktor juga, selain faktor nutrisi nanti, faktor stimulasi, kemudian kesehatan. Kalau anaknya sering sakit-sakit ya otomatis juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya ya. Nah, tumbuh dan kembang, apa sih artinya tumbuh dan kembang? Kalau tumbuh itu bertambah jumlah atau ukuran sel, jadi semakin membesar. Tinggi badannya bertambah, berat badannya bertambah, lingkar kepalanya bertambah gitu ya. Sedangkan kalau perkembangan lebih ke pematangan fungsi-fungsi dari organ tersebut. Nah, dari mulai yang belum bisa memahami, kemudian memahami, dari yang belum bisa motoriknya berjalan, kemudian nanti bisa berjalan. Jadi ini tumbuh dan kembang dua-duanya sangat penting berperan. Nah, parameter pertumbuhan itu tadi yang sudah sebutkan ya, berat badan harus bertambah. Kalau 0 sampai 3 bulan, pertambahannya kira-kira sekitar 750 sampai 900 gram sebulannya. Nah, jadi tiap bulan akan dimonitor kenaikan berat badan. Kemudian tinggi badan dalam 1 tahun itu akan bertambah sekitar 25 cm. Jangan sampai nanti tidak terpantau dengan baik, tahu-tahu anaknya stunting. Nah, ini kan stunting juga lagi marak nih, ibu-ibu mulai sadar pentingnya stunting. Nah, dan juga yang jangan terlupakan adalah lingkar kepala. Jadi kalau kita kontrol per bulan datang, jadi pastikan harus diukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya. Ini menandakan bahwa anak kita bertumbuh dengan baik. Nah, ini juga penting akan mempengaruhi kepada perkembangan. Karena kalau berat badan baik, tinggi badan baik, status gizinya baik, otomatis kognitifnya juga akan tentu saja baik gitu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang misalnya berat badannya sangat kurang. Nah, ini untuk perkembangan ke motorik hati kasar maupun halusnya akan juga mengalami gangguan. Nah, kalau perkembangan sendiri, nah ini tadi ya, nah, ini tahapan-tahapan perkembangan seperti yang digambar nih. Kalau lahir 1 bulan, mungkin masih lebih banyak tidur-tidur ya kalau 1 bulan ya, nanti 1 bulan ke 3 bulan sudah mulai bisa senyum, sudah mulai bisa ketawa, sudah mulai mengenali mama papanya, mulai ada kontak mata. Kemudian kalau 3 sampai 6 bulan dia sudah mulai berbalik tengkurap, kemudian balik lagi. 6 sampai 9 bulan sudah mulai merangkak, 9 sampai 12 bulan sudah mulai belajar duduk. Nah, 1 tahun sampai 1,5 tahun belajar berdiri, kemudian belajar berjalan. Nah, 2 sampai 3 tahun ini tahap bahasa, mulai bicara, mulai menggabungkan suku kata. Nah, 3 tahun ini udah mulai menunjukkan apresiasi dirinya ya. Jadi seperti mulai gambar, nih kita berikan pujian ya kepada anak-anak kita. Nah, ini ada 4 ranah perkembangan untuk anak yang terdiri dari motorik kasar. Motorik kasar itu yang gross motor ya, seperti berjalan, berlari, tengkurap, merangkak. Kemudian motorik halus lebih banyak di tangan, biasanya nanti untuk menggenggam, terus mencapit benda-benda yang kecil dengan ujung 2 jari. Kemudian bahasa, nah ini juga paling sering ya, nanti bisa kita lihat di slide-slide berikutnya. Speech delay biasanya terlambat bicara gitu ya. Kemudian personal sosial, kemampuan untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini tahapan dari motorik kasar, ini ada usianya dan tahapan perkembangannya. Kalau 2 bulan itu biasanya kita sering melakukan tummy time ya, salah satu stimulasi yang bisa kita berikan di usia 0 sampai 2 bulan ini adalah tummy time, yaitu kita tengkurapkan, tujuannya supaya si anak ini akan kuat, otot leher, otot punggung dan kepalanya akan lebih
tegak mengangkat kepalanya ya. Jadi 2 bulan ini paling tidak 3 bulan kita tunggu sudah dapat mengangkat atau mempertahankan kepala dalam posisi tengkurap. Jadi kalau tengkurap kepalanya sudah bisa tegak ya. Kemudian di 4-5 bulan dia belajar untuk tengkurap, kemudian belajar lagi untuk berbalik. Nah, biasanya 5-6 bulan sudah lancar itu dia tengkurap, guling-guling ya istilahnya ya. Nah, kemudian di usia 6 bulan sudah mulai belajar duduk nanti. Duduk misalnya belajar di high chair, atau didudukan di matras, atau di tempat tidur, atau di playmat ya. Tapi biasanya masih agak goyang-goyang, belum bisa duduk tegak dengan sendiri tanpa berpegangan ya. Nah, nanti 7 bulan dia sudah mulai belajar duduk lepas tangan. Jadi tangannya sudah tidak bertumpu lagi atau menopang tubuhnya, tangannya sudah bisa memegang mainan. Nah, sudah mulai belajar merayap juga. 8-9 bulan belajar duduk sendiri. Kalau tadi 6 bulan didudukkan, ini 8 bulan mulai duduk sendiri. Kemudian berpegang dari duduk, berpegang pada suatu tumpuan, misalnya pagar-pagaran atau meja atau sofa, dia mulai mengangkat badannya untuk berdiri. Nah, belajar juga untuk merangkak. 10-12 bulan bisa berdiri, belajar berdiri, kemudian merambat, berjalan dengan berpegangan. 1 tahun sampai dengan 15 bulan, 16 bulan itu belajar untuk berjalan ya. Nah, kemudian ini untuk motorik halus. Motorik halus 4-6 bulan dia mulai genggam. Refleks primitif bayi itu adalah genggam. Jadi semua yang disentuhkan ke tangannya akan digenggam. Jadi 0-4-6 bulan ini ya dia genggam, grabs ya dengan kuat. Nah, nanti kalau sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekitarnya, sudah dia mulai meraih mainan-mainannya, kemudian titer ya, kemudian dia pegang di tangan satu, dia pindahkan ke tangan yang satu, begitu nanti mulai masuk fase oral, mulai persiapan untuk makan sekitar ya 4-6 bulan itu sudah mulai yang dipegang dimasukkan ke dalam mulut. Nanti kan berpengaruh kepada koordinasi tangan, mata, dan mulut untuk persiapan makan ya. Nah, 7-9 bulan dia sudah mulai bisa putar bendanya, kemudian dipencet. Makanya umur-umur segini sering tertariknya pada handphone, remote. Nah ya, benda-benda yang bisa menarik dia bisa pencet gitu ya. Kemudian finger food. Nah, ini mulai kita berikan di tahap ini, dia sudah mulai bisa pegang, kemudian koordinasi dengan mata dan mulut untuk masukkan ke mulut untuk latihan makan. Untuk 10-12 bulan mulai dengan yang menjepit halus ya. Jadi ini kan juga pasti guru-guru di sekolah latihan sensoriknya ya, menggunakan halus misalnya menggunting, menempel. Nah, ini masukkan biji ke dalam botol atau mulai coret-coret memegang pensil, kemudian latihan untuk minum dengan sedotan biasanya ya, minum dengan sedotan. Nah, di atas setahun sudah mulai bisa gambar-gambar sendiri, kemudian belajar memakai alat makan. Nah, ini latihannya, kemudian 24 bulan atau 2 tahun sudah belajar buka baju, sedangkan untuk 3 tahun sudah bisa mulai memakai baju. Nah, untuk bahasa kebanyakan anak-anak kita reseptif, mengerti apa yang kita suruh atau yang kita minta atau yang kita tunjuk. Nah, ini maturasinya dari 8 bulan sampai 2 tahun. Nah, tapi yang terkendala adalah banyaknya suka diekspresif cara menyampaikannya. Jadi kalau kita suruh dia ngerti, tapi kalau untuk suruh ngomong apa gitu ya, disebutkan masih belum bisa. Nah, ini pematangannya untuk bicara ekspresif ini sekitar 15 sampai 24 bulan. Jadi masih kita tunggu sampai 2 tahun. Nah, ini perkembangan bicara yang normal, yang reseptif tadi yang kita terima dan yang kita bisa ungkapkan ya. 4-8 bulan dia mulai mengerti ya. Jadi kalau ada suara dia matanya bergerak ke arah sana, kemudian respon kalau kita ajak tertawa, kemudian mainan-mainan yang menarik, yang bunyi-bunyi, yang warna-warni gitu ya terhadap musik, mereka suka. Nah, untuk ekspresifnya di usia segini hanya babbling. Jadi atau ya ketawa-ketawa ya gitu ya, atau suara nangis, kadang-kadang suka ngoceh-ngoceh sendiri gitu ya. Nah, untuk 7 bulan sampai 1 tahun, nah ini yang sudah mulai banyak permainan yang termasuk simulasi seperti misalnya ciluk bak, dada, kemudian high five, kemudian bye-bye yang seperti itu ya, salib, salam seperti itu. Jadi sudah mulai mengerti kalau kita ajarkan. Nah, ini dia kalau kita suruh dia mulai melakukan. Nah, ini yang bahasa reseptif gitu ya.
kalau ada seorang bicara atau suara musik dia mulai menoleh gitu ya, mulai tunjuk-tunjuk juga. Nah, untuk ekspresifnya masih belum terlalu spesifik, hanya 2 pengulangan kata-kata seperti baba-baba, papa-papa, tata-tata gitu ya. Belum ada kata-kata yang bisa spesifik. Nah, untuk 1-2 tahun biasanya sudah mulai lebih memahami lagi, misalnya anggota tubuh seperti mata mana, mata, kemudian tangan gitu ya. Jadi sudah mulai mengerti, menangkap, nah bisa menunjukkan gitu ya, kemudian bisa tolong ke sana ambil itu ya dia ikut jalan gitu ya, atau mulai kalau sering dibacakan buku lihat gambar gitu ya mulai tahu ini oh ini binatang oh ini apa gitu ya, jadi mulai belajar menunjuk gambar misalnya bola. Nah stimulasinya adalah dengan membaca-baca buku yang bergambar. Nah kalau untuk ekspresifnya di sini adalah pengenalan banyak kosakata. Jadi kata-kata yang kita temukan sehari-hari, benda-benda yang kita temukan sehari-hari di rumah atau binatang-binatang atau warna-warna akan mulai belajar mengucapkan satu kata walaupun kadang-kadang masih belakangnya saja, atau 2 suku kata misalnya mama, papa, kakak, rusa seperti itu ya. Nah, ini memperbanyak kosakata. Nah, di 2 tahun ini paling tidak bisa mengucapkan 2 suku kata yang dirangkai. Misalnya mama lihat walaupun mungkin belum jelas ya. Nah, 2-3 tahun biasanya sudah mengerti perbedaan arti, mengerti perintah, kemudian misalnya ini 2 tahap perintah, ambil buku, kemudian taruh di meja, gitu ya. Nah, 3 tahun itu targetnya adalah merangkai 3 suku kata. Jadi sudah merupakan kalimat yang panjang. Perkembangan bicara reseptif. Nah, ini tadi kalau lahir reaksi terhadap suara, kemudian tersenyum sosial paling tidak di usia 5 minggu, kemudian orientasi terhadap suara mulai aware, kadang-kadang suara TV, suara musik dia menoleh, melihat gitu ya. Nah, tidak boleh ini biasanya di 8 bulan, nah, anak-anak yang paling sering ya seperti no, 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 no gitu ya. Kemudian mengerti perintah dan mengikuti mimik kita di 11 bulan, mengerti perintah tanpa mimik 14 bulan, dan menunjuk 5 bagian badan tadi paling lambat di 17 bulan. Nah, ini bicara ekspresif, kata-kata yang bisa dikeluarkan seperti O di 6 minggu, A, itu ya, menggumam di 6 bulan, kemudian mama, papa dengan arti yang sudah mengerti 1 tahun, nah ini 18 bulan, 8-10 kata, untuk 2 tahun, 1 kalimat dengan 2 kata, untuk 3 tahun, 3 kalimat dengan 3 kata. Nah, kita masuk ke perlambatan perkembangan. Nah, ini tadi faktor-faktor risiko untuk anak-anak yang bisa mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, ini faktornya yang dari kehamilan tadi ya, misalnya lahir dari kehamilan yang resiko tinggi, misalnya seperti ibunya mengalami hipertensi atau ibunya mengalami kejang, kemudian lahir dari persalinan yang resiko tinggi, misalnya lahir kemudian tidak menangis atau gangguan-gangguan selama persalinan. Kemudian bayi prematur juga semakin prematur usianya akan semakin berpengaruh juga ke tumbuh kembangnya. Demikian juga dengan berat badan, semakin kecil berat badannya akan semakin juga akan berefek kepada tumbuh kembangnya. Atau bayi yang tidak langsung menangis pada saat lahir atau kita bilang asfiksia. Jadi tidak mendapat asupan oksigen langsung ke dalam otak. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan otak, bisa mengalami gangguan tumbuh kembang juga. Kemudian bayi yang mengalami kuning yang berlebihan dan jangka panjang ini juga akan mempengaruhi tumbuh kembang dari otak. Apalagi kalau bayinya tersebut kemudian dirawat di dalam ruang intensif bayi yang cukup lama, kemudian dipasang infus, mungkin antibiotik. Nah, ini biasanya akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang. Atau lahir yang tidak beruntung, tidak mendapatkan ASI, jadi asupan nutrisinya kurang bagus. Nah, ini juga yang ungu ini lebih banyak pada saat anaknya sudah lahir dari lingkungan luar ya, maksudnya misalnya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang, salah satunya kejang, karena dengan kejang tadi kita otak tidak mendapatkan asupan oksigen ya ke dalam otak, jadi otaknya mengalami kerusakan. Nah, ini status gizi yang penting juga, berat badan kurang, baik badannya kurang atau berat badannya lebih akan berpengaruh. Kemudian apabila ada trauma kepala, misalnya terjadi suatu kecelakaan atau terjadi perdarahan di dalam kepala, nah ini akan sangat berpengaruh. Penyakit-penyakit kronis yang bikin berat badannya
turun, kemudian struktur gizinya menjadi tidak baik, nah ini juga akan berpengaruh. Atau ada riwayat keluarga dengan gangguan tumbuh kembang, misalnya cerebral palsy atau autism ya, nah, atau pola asuhnya yang salah, jadi stimulasinya tidak maksimal. Nah ini tanda bahaya gangguan motorik halus yang bisa kita lihat ya. Biasanya gangguan perkembangan ini 80% bisa kita nilai dengan keluhan dari orang tua yang memantau sehari-hari, yang memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Misalnya pada saat 4 bulan bayinya nih masih grabs, refleksnya masih kencang sekali ya, jadi tidak mau tadi mulai motorik halusnya, tapi masih refleks primitif yang grabs refleks ini ya. Kemudian pada saat 12 bulan dominasi satu tangan, jadi hanya tangan satu saja yang aktif, walaupun tidak harusnya, tapi tetap dua-duanya bisa aktif ya. Kemudian 14 bulan masih masukin semua sesuatu ke dalam mulut yang sangat dominan. Kemudian penglihatannya yang nggak konsisten gitu ya, atau dia nggak fokus atau tidak ada kontak sosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau motorik kasarnya ini adalah gerakan yang asimetris, jadi tidak sama kanan kirinya, tidak seimbang kanan kiri, tapi lebih dominan ke satu sisi ya, kanan atau kiri. Kemudian refleks primitif yang muncul saat bayi, itu tadi seperti grabs refleks, kemudian seperti menghisap jempol gitu ya, yang tanda-tanda pada bayi. Kemudian otot-ototnya baik yang kaku, terlalu kaku seperti anak-anak cerebral palsy, atau juga yang tipe yang lemah lunglai tungkainya ya, jadi tidak diberdirikan tidak bisa gitu, jadi duduk juga tidak bisa, dia harus disanggah terus atau ditahan terus gitu ya, atau refleksnya yang terlalu berlebihan, atau refleks juga yang terlalu kurang gitu ya. Ada gerakan-gerakan yang tidak normal, tidak wajar seperti kejang di satu tangan atau di kaki atau di kepala seperti itu ya. Ini tanda-tanda bahaya perkembangan motorik kasar. Nah, ini kalau ini tanda bahaya gangguan kognitif 2 bulan, kurang appreciation, jadi kurang fokus, kurang respon terhadap wajah ibunya atau ayahnya, atau ketika diajak tersenyum gitu ya. Kemudian 4 bulan tidak mau matanya mengikuti gerakan benda, 6 bulan tidak berespon atau mencari sumber suara, 9 bulan belum ada babbling seperti mama atau papa, 24 bulan, nah ini 2 tahun tapi belum ada kata-kata yang berarti ya, dan pada saat 3 tahun belum bisa merangkai 3 kata. Nah kalau ini tanda bahaya gangguan sosial emosional di 6 bulan, tidak tersenyum, biasanya tersenyum sudah mulai di 2 bulan, atau tidak menunjukkan ekspresi terhadap stimulasi dari luar di 6 bulan ketika ada sesuatu yang menyenangkan dia tidak tersenyum gitu ya. Kemudian 9 bulan kurang bersuara, tidak rewet ya, kemudian menunjukkan ekspresi wajah, 12 bulan tidak respon dipanggil namanya, kemudian 15 bulan belum ada satu sama sekali kata-kata, kemudian 18 bulan tidak bisa bermain pura-pura sambil bermain, misalnya ya, minum angkir yang kosong gitu ya sebagai pura-pura minum. 24 bulan belum ada gabungan 2 kata yang berarti. Nah, di segala usia tidak adanya babbling, bicara, atau kemampuan bersosialisasi atau interaksi. Ini yang penting sekali ketika dipanggil atau diajak bicara, anak tersebut menoleh, kemudian ada kontak mata gitu ya. Nah, ini tanda bahaya bicara dan bahasa reseptif ya, yang menerima perhatian atau respon yang tidak konsisten terhadap suara dan bunyi. Misalnya saat dipanggil tidak selalu memberikan respon. Jadi seperti sibuk atau asik main sendiri walaupun sudah dipanggil-panggil tapi tidak menoleh gitu ya. Pada saat 20 bulan kurangnya, nah ini tidak tertarik dengan aktivitas yang dilakukan oleh misalnya teman-teman yang lain atau kakaknya atau orang-orang lain. Nah 30 bulan bisanya hanya membeo. Jadi tidak bisa mengeluarkan kata-kata sendiri, tapi hanya kalau orang yang ngomong dia ikutin. Nah, pentingnya deteksi dini gangguan tumbuh kembang ini di usia 0 sampai 1 tahun ini setiap bulan ya, baik tadi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian bisa kita lakukan nanti KPSP Denver ya,
pada usia 1-3 tahun, 3 bulan sekali kita akan melakukan deteksi tumbuh kembang, 3-6 tahun setiap 6 bulan sekali, 6 bulan sampai 18 tahun setiap tahun kita nilai. Nah, deteksi gangguan tumbuh kembangnya ini yang pertumbuhan tetap tadi di berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian kita masukkan kepada grafik WHO atau CDC gitu ya, untuk dilihat kurvanya di persentil mana, gimana status gizinya. Nah, untuk perkembangan ini kita kalau di praktek dokter umum atau dokter anak bisa melakukan kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi terdiri dari 10 pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan usia di 3, 6, 9 per 3 bulan ya KPSP ini dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang simple. Nah, di sini sudah bisa dinilai nanti apakah anaknya nanti kira-kira mengalami gangguan, mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan perkembangan atau tidak. Kemudian bisa juga dilakukan tes daya dengar atau tes daya lihat. Kemudian nanti kalau memang terlihat ada mulai mengarah ke gejala gangguan perilaku atau autis, nah ini kita lakukan pemeriksaan dengan kuesioner-kuesioner ya. Nah ini KPSP ini kita lakukan mulai dari usia 3 bulan, tiap 3 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Minimal 6 bulan sekali di usia 2-6 tahun. Nah, ini KPSP yang paling gampang, cuman saya kayaknya tidak masukkan gambarnya di sini ya. Nah, bisa dilakukan tes pendengaran, tes daya dengar, kemudian tes daya penglihatan, kemudian ini gangguan perilaku tadi dengan kuesioner-kuesioner kalau yang untuk autism yang dengan kuesioner chat ini tadi ya, checklist for autism in toddler. Stimulasi dininya bagaimana kalau misalnya dari KPSP tadi mulai kelihatan ada gangguan perkembangan. Misalnya pada saat usia 3 bulan, anak tersebut belum bisa mengangkat kepala. Nah, itu sudah mulai bisa terdeteksi dari situ. Nah, ini kita lakukan simulasi. Nah, kita biasanya sarankan untuk orang tua lebih aktif lagi untuk melakukan tummy time gitu ya, bermain interaktif, diulang-ulang, konsisten gitu ya, bervariasi caranya sampai selesai. Kemudian dengar, lihat, tiru, dicoba berulang-ulang. Kemudian yang dirangsang semua, sensorik, motorik, kognitif, komunikasi bahasa, sosial, kemandirian, dan kreativitas. Nah, cara rangsangnya ya dengan kita ajak bicara, kalau bahasa harus lebih banyak bicara, dengan musik gitu ya, dengan contoh-contoh gerakan, membacakan buku gitu ya. Nah, ini macam-macam tergantung nanti di usia berapa anaknya mengalami keterlambatan dan di ranah mana dia mengalami keterlambatan, apakah bahasa, apakah motorik kasar, motorik halus. Nah, kapan saja bisa dilakukan, setiap saat, pada saat memandikan anak, kemudian memberikan makan, saat membacakan buku gitu ya, sambil bermain gitu. Jadi segala sesuatu bisa kita jadikan stimulasi. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan kalau di usia 3 bulan bayi tidak membalas senyuman. Nah, ajak terus bayi tersenyum, bicara sesering mungkin, kemudian menunjukkan wajah yang gembira, menunjukkan wajah ekspresif kita kepada bayi, kemudian tetap kita kasih rangsangan sensorik, peluk, belai, kemudian cium bayi sesering mungkin, gerakannya lembut, penuh kasih sayang. Nah, 6 bulan ini misalnya belum bisa tengkurap dengan kepala tegak. Nah, sering-sering kita lakukan tengkurap gitu ya, kemudian beri mainan yang warna-warni atau yang bersuara atau kita di depannya supaya kepalanya mengangkat. Nah, untuk juga ini biasanya di umur 1 bulan saja sudah bisa kita lakukan tummy time atau kita tengkurapkan ya. Kemudian bisa tidur tengkurap, kita tekan-tekan otot punggung dari mulai belakang leher sampai ke punggung bawah. Nah, ini membantu supaya ototnya lebih kuat gitu ya. Nah, atau kalau belum bisa angkat kepala, bisa kita taruh dadanya atau ditengkurapkan di atas bantal yang agak tinggi supaya kepalanya bisa agak terangkat sedikit. Nah, cara gendong harus benar ya. Cara gendong juga sangat berpengaruh. Jadi gendong yang benar itu adalah posisi bokong letak paling bawah dengan kaki yang lebar membentuk huruf M. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada motorik kasarnya. Nah, ini umur 9 bulan tidak mengoceh dada-dada atau mama-mama. Tetap kita harus stimulasi sesering mungkin, tunjukkan atau sambil diulang-ulang, sambil pelan-pelan kita sebutkan benda-benda yang ada di sekeliling kita atau diulang-ulang mama, papa gitu ya. Kemudian itu tadi interaktif ya, responsif. Jadi memang harus melihat, kemudian kalau bisa mulut juga
anaknya lihat supaya bisa mengikuti, kemudian nama-nama benda, nama-nama gambar ya, kemudian tadi itu dudukan anak, berikan benda yang berbunyi dari samping kiri ke kanan, bergantian ulangi apakah dia mengikuti, merespon gitu ya. Nah, kalau tidak ada reaksi terhadap suara, misalnya kalau kita bawa sesuatu yang berbunyi dari belakang, tanpa dia melihat, kemudian anaknya tidak menoleh, nah mungkin ada gangguan pendengaran, makanya dia sulit untuk mulai bicara. Nah, itu harus kita lakukan juga tes daya dengar tadi. Nah, ini kalau 9 bulan belum bisa bermain dengan benda-benda, nah intervensinya duduk di bayi dengan dudukan bayi di pangkuan, kemudian letakkan mainan supaya dia bisa genggam, kemudian tarik pelan-pelan apakah dia tahan gitu ya, dia bertahan dengan pegangannya gitu ya. Kemudian rangsang dengan memberikan mainan atau benda-benda di depannya, apakah dia mau meraih, kita ajarkan untuk dia mengambil gitu ya. Nah, ini dia akan pindahkan ke tangan kanan, ke tangan kiri, kemudian itu tadi finger food sebagai satu latihannya juga untuk dia mulai ambil, kemudian masukkan di mulutnya. Kemudian kalau berhasil ya kita berikan pujian, kita semangatin gitu ya. Nah, ini akan dilakukan terus berulang-ulang supaya stimulasinya bisa maksimal. Saya rasa itu saja yang dulu yang bisa saya bagi untuk materinya. Kira-kira silakan. Oke, terima kasih Dokter Analisa dari Rumah Sakit IMC Sentul ya. Sebelumnya saya informasikan kepada peserta Zoom, kita bekerja sama dengan Rumah Sakit IMC Sentul ya, rumah sakit baru di Sentul ya. Sudah berapa lama ini, Dokter? Rumah sakit IMC sendiri sejak 2013, jadi sekitar udah 7 tahun ya. Ya? 7 tahun. Dari 2013. Oh, 2013. Oh, sudah 7 tahun ya. Jadi yang memang rumahnya di dekat Sentul, kemudian di daerah Bogor, kalau misalnya memang ada keperluan mau check up atau sakit atau mungkin sekarang kan ada tes ya, rapid test ya, seperti itu bisa datang ke rumah sakit IMC. Karena saya juga sering tuh ke rumah sakit IMC, ya dokter giginya, semua dokter umumnya ramah-ramah, baik-baik, sangat informatif, customer service-nya juga, susternya juga, pokoknya oke banget deh gitu ya. Oke, sekarang kita buka pertanyaan nih, sepertinya banyak sekali nih Dok yang mau bertanya nih ya, banyak udah ngantri nih di chat ya. Yang pertama dari Ibu Yuniarti. Dok, Yuniarti izin bertanya, sepupu saya sebelumnya lahir prematur. Namun sampai saat ini sudah berumur kurang lebih 4 tahun, belum bisa berjalan dan duduk dengan tegap. Itu kenapa ya Dok? Apakah itu malnutrisi atau bagaimana? Gimana tuh Dok? Silakan. Memang tadi tumbuh dan kembang ini sangat berpengaruh di 1000 hari pertama kehidupan, baik dari selama kehamilan, bisa faktor sebelum kehamilan, pada saat lahir, atau faktor setelah kelahiran. Jadi mungkin pada keadaan ini keponakan ibu ini ada di gangguan yang mungkin ada di pada saat kehamilan dan pada saat kelahiran, sehingga berpengaruh ke saat sudah lahir ya. Tadi kayak dibilang pada lahir prematur dengan usia kehamilan yang sangat kurang, otomatis itu pembentukan sel-sel otak mungkin belum maksimal ya. Dengan berat badan yang sangat kecil, misalnya di bawah 2000, mungkin sekitar 1500. Nah, itu dia untuk bertahan hidup sangat sulit, menambah berat badannya sangat sulit, apalagi kalau ditambah pada saat lahir, misalnya lahir tidak menangis, sehingga terjadi kerusakan otak. Nah, ini yang berpengaruh terhadap motoriknya itu tadi tersebut gitu. Ya, Mbak Dita. Ya, ada yang raise your hand juga ya. Ada 2 orang. Mungkin yang raise your hand deh, kita ini kita kasih kesempatan dengan Ibu Vidya. Silakan Ibu Vidya. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore. Sore. Ini mau tanya, saya kan punya anak usianya 27 bulan. Dia berbicara sudah bisa 3 kalimat gitu Dok. Cuma
untuk tadi kan saya sempat baca yang masalah membeo itu kan dok ya. Nah dia tuh sampai sekarang kalau misalkan kita berinteraksi, misalkan ditanya udah makan belum, pasti dia membeo. Sudah makan belum? Tapi kalau misalkan dia sendirian, misalkan monolog gitu dok, dia sudah lancar. Tapi ketika dia berinteraksi dengan orang lain, tetap membeo dia. Jadi mengikuti apa yang ditanyakan atau apa yang diucapkan oleh orang lain. Pertanyaan yang kedua ya dok ya, ini kan karena situasi seperti ini, saya tidak mengizinkan anak saya untuk keluar rumah. Nah, dia sampai sekarang kayak ada perasaan takut ke orang lain. Misalkan dia kalau ada orang asing yang berkunjung ke rumah, pasti ngumpet atau pokoknya dia kayak menunjukkan sikap yang nggak biasa gitu. Itu cara stimulasi bagaimana dok ya? Karena mengingat kondisinya seperti ini, saya juga belum mengizinkan dia untuk keluar rumah. Seperti itu, ada 2 pertanyaan dari saya dok ya. Terima kasih dokter. Memang tadi di salah satu slide saya ada yang membeo ya, untuk itu gangguan perkembangan, tapi membeo tanpa diikuti kemampuan perkembangan bahasa yang lain. Tapi kalau misalnya anak ibu kan 2 tahun 3 bulan ya, tadi 27 bulan ya berarti, tapi kan kalau tidak ada orang, maksudnya kalau kita ajak ngomong timbal balik, apa sudah makan belum? Dia kan pasti jawabnya belum. Nah, kalau dia sudah ada kata-kata lain atau perkembangan bahasa yang lain, tapi dia sekali-sekali masih membeo, itu masih wajar. Nah, yang dikatakan gangguan perkembangan adalah ketika perkembangan bahasa yang tadi yang sudah harusnya dilalui atau dia sudah bisa lakukan, itu tidak ada dan dia hanya bisa membeo saja. Gitu. Nah, itu yang kita aware adanya mulai gangguan tumbuh kembang. Gitu. Tapi kalau ada interaksi, kemudian ada tatap mata, ada komunikasi, kalau kita tanya dia menjawab, memang mereka mengikuti belajar menambah kosakata atau belajar merangkai kata itu juga mengikuti kita ya, mencontoh, meniru kita gitu. Jadi memang itu suatu hal yang wajar kalau untuk anak membeo. Yang tidak wajar adalah yaitu tadi kalau perkembangan bahasa yang lainnya tidak ada atau tidak ada interaksi sosial, tapi dia hanya membeo saja. Nah itu yang perlu kita waspada, gitu ya. Kemudian soal anak-anak nih selama masa pandemi di rumah saja, saya rasa wajar karena memang lingkungannya jadi sekitarnya hanya itu saja, orang-orang rumahnya saja. Nah, namanya anak-anak ini kalau ketemu orang asing pasti menunjukkan ketakutan. Jadi saya rasa masih wajar. Nah, ya berhubung sekarang juga tidak bisa keluar rumah, ya memang anak-anak sekarang kecenderungannya ya hanya mengenal lingkungan kecil yang ada di rumah sehari-hari saja, karena keluar juga tidak, bertemu dengan teman-temannya juga tidak. Nantilah kalau misalnya kita sudah mulai bisa keluar-keluar lagi atau bisa bertemu dengan orang-orang banyak, saya rasa bisa lah itu diperkenalkan sedikit-sedikit, dikasih pengertian sedikit-sedikit. Mudah-mudahan semakin dengan bertambahnya usia juga dia masih akan mengerti gitu dengan orang-orang asing. Tapi kalau di usia sekarang, jangankan di usia 2 tahun, kadang-kadang di umur 7 bulan atau 1 tahun juga sudah mulai mengenali orang asing ya, tidak mau ya, apalagi anak-anak yang datang vaksin ke poli saya gitu, baru ngelihat polinya aja belum lihat muka dokternya udah nangis karena dia udah hafal gitu ya. Jadi memang sama orang asing itu mereka punya sense yang bahaya gitu ya. Mereka hanya mengenali orang-orang yang lingkungan dekat sekitarnya aja. Itu masih tahap yang wajar. Oh iya, baik dokter, terima kasih. Oke, ini sepertinya pertanyaan banyak sekali ya. Ya banyak sekali. Nanti kita akan pilih 3 penanya terbaik. Kita akan kasih hadiah dari Kelly Indonesia. Ya, mungkin langsung saya bacakan yang dari chat saja ya. Dari chat ini, aduh banyak sekali nih. Ada 10, hampir 11, 15. Sabar ya. Dok, dari Ibu Ari Nurvita, makanan apa yang dilarang dan dianjurkan selama masa kehamilan? Silakan dok. Pada prinsipnya tidak ada makanan yang dilarang ya, kecuali yang memang agak berbahaya seperti alkohol, merokok. Nah itu memang sudah ada penelitiannya yang akan berpengaruh pada kognitif anak. Tapi makanlah makanan yang bernutrisi ya, protein, kemudian lemak, karbohidrat itu semua diperlukan, kemudian vitamin-vitamin, mineral itu diperlukan. Perlu juga dilakukan suplementasi, misalnya pemberian zat besi pada ibu hamil, kalsium. Nah itu tujuannya supaya mencegah terjadinya anemia, mencegah terjadinya rendahnya vitamin D. Ini akan berperan pada pembentukan sel-sel otak anak dan HB anak, sehingga lahir pun anak
anaknya dalam keadaan optimal. Jadi pada saat hamil juga kita harus memikirkan kondisi bayi di dalam rahim kita, bahwa kita memerlukan nutrisi yang paling baik, stimulasi yang baik juga, sehingga pada faktor-faktor risiko yang bisa mengakibatkan gangguan tumbuh kembang pada saat kehamilan itu benar-benar kita minimalkan. Jadi sebenarnya kalau pantangan sih nggak ada ya, makan aja yang enak-enak, yang bergizi ya. Tentunya hal-hal yang berbahaya seperti tadi itu asap rokok, alkohol ya tentunya jangan. Oke, terima kasih dok. Sekarang yang tunjuk tangan nih ya, saya kasih kesempatan untuk Ibu Hikmah. Silakan Ibu Hikmah. Ibu Hikmah? Ibu Hikmah ada? Ya ada, Miss. Iya. Assalamualaikum. Ya, Salam. Assalamualaikum. Nggak, saya mau nanyain aja. Kebetulan anak saya kan usianya 6 tahun. Nah, kalau sebenarnya saya mau screening aja, itu jadwalnya kapan, dok? Terus kebetulan dia kan untuk motorik halusnya sangat-sangat ya kekurang ya, karena untuk nulisnya males, untuk motorik kasarnya juga agak kurang gitu kan. Makanya mau coba screening gitu, dok. Itu aja sih saya tanyakan. Ya, kalau untuk screening boleh saja Bu, boleh silakan aja datang ke dokter anak atau dokter anak tumbuh kembang ya, biasanya di klinik tumbuh kembang atau kalau di sana dengan dokter gitu ya. Kalau di IMC sendiri kita dokter anak di sini ada 6, tapi belum ada klinik tumbuh kembang. Tapi kalau untuk sekedar screening kelainan tumbuh kembang sih dokter anak pun bisa kok Bu. Oh gitu ya Bu. Ya baik dok, makasih dok. Sama-sama. Oke, kemudian yang di chat ya. Sebentar yang di chat, waduh banyak sekali ini. Dokter, kalau mau screening boleh tahu jadwalnya. Oh ini Ibu Hikmah tadi udah ya. Ibu Arini, saya ingin tanya, semisal anak ada riwayat dirawat di ICU, kejang dan kuning saat usia 2 minggu, lalu sempat melewatkan tahap perkembangan merangkak. Saat ini usianya 4 tahun, tapi tidak muncul ada kelainan. Apakah ortu masih perlu khawatir dan akan mengadakan pemeriksaan lebih lanjut? Wah, syukurlah, tapi kalau saat ini 4 tahun sudah dalam keadaan tumbuh kembang yang baik ya Bu. Nah itu tadi ya, salah satu penyebabnya juga bisa kuning yang berkepanjangan dan tinggi sekali, biasanya di atas 20 itu kadar bilirubinnya yang bisa mengganggu ke fungsi otak ya. Tapi kalau hanya kuning biasa, karena 80% bayi baru lahir rata-rata semua mengalami kuning kan, dan itu kuning yang normal. Jadi ada kriteria tertentu yang kuningnya bisa menyebabkan bahaya, satu itu. Kemudian kalau kejangnya hanya 1 kali dan cepat tertangani, nah itu resiko mengalami kelainan tumbuh kembangnya ya juga semakin berkurang. Nah syukurlah mungkin kuning dan kejang yang dialami anak ibu masih tergolong ringan. Kemudian dengan masih kecilnya, kemudian stimulasi nutrisi, pertumbuhan sel-sel otaknya bisa tergantikan. Biasanya yang suka mengalami gangguan tumbuh kembang adalah kejang yang berulang-ulang dan yang lama. Ya, cukup ya dok ya. Kemudian untuk Ibu Triinayah yang tadi angkat tangan, raise hand. Ibu Triinayah, silakan. Iya, dokter, sore dokter. Dokter saya mau tanya, kalau anak saya umur 2 tahun, tapi kok baru bisa mengucapkan kata dalam 1 kata aja ya. Terus seandainya dalam bulan ini dia baru bisa mengucapkan papa-papa. Terus bulan depannya kata papa itu dia lupa, dia tidak ucapkan lagi, tapi dia berganti dengan mama-mama. Itu bagaimana ya dok? Apakah itu dibilang speech delay atau gimana ya dok? Terus saya baca-baca tuh di internet ada nutrisi yang bisa meningkatkan ke otak, seperti Generos, terus Brain King, itu gimana ya dok dengan suplemen itu? Gitu, apakah memang benar untuk meningkatkan kemampuan kerja otak atau gimana gitu dok? Mohon arahannya ya dok.
Terus Ya. apakah untuk saat ini 2 tahun ini butuh nggak sih dok saya untuk konsultasi langsung ke klinik tumbuh kembang anak untuk itu speech-nya itu gitu loh. Ya, Mungkin itu ya. aja. Ah, Jadi di sekitar 15 sampai 18 bulan itu adalah perkenalan satu kosakata ya. Jadi memang harus sering diucapkan, harus sering berulang-ulang. Ibu harus sering mengajak komunikasi dengan anaknya, kemudian mama papahnya juga hari-hari kan ada, jadi diulang-ulang mama, papa. Saya rasa kalau setiap hari diulang-ulang dia tidak akan lupa kata-kata itu simpel gitu ya, malah justru akan bertambah banyak kosakatanya, bukan satu hilang satu digantikan. Jadi mungkin harus lebih sering distimulasi aja gitu ya. Nah, kalau memang yang belum bisa juga, ibu bisa langsung konsultasi aja untuk di screening apakah memang mengalami keterlambatan bicara. Stimulasi dan rangsangan bisa kita berikan selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kita evaluasi, kalau membaik berarti memang harus semakin sering distimulasi. Tapi kalau setelah stimulasi 2 minggu tidak ada perkembangan atau perubahan, nah itu bisa kita konsultasikan ke tumbuh kembang. Gitu ya. Kemudian untuk soal suplementasi itu sebenarnya kebanyakan isinya adalah seperti AHA dan DHA ya, yaitu asam-asam amino esensial yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak dan pematangan sel-sel otak yang berpengaruh pada nanti kepandaiannya. Nah, ini bisa didapat yang alami sebenarnya dari makanan, dari ASI. Kalau berikan ASI itu udah paling lengkap, AHA-nya sudah ada, enggak seperti susu-susu formula yang kemudian nanti ditambahkan dan belum terbukti bahwa penambahan asam-asam amino di dalam susu formula itu mempengaruhi kecerdasan. Jadi berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian MPASI yang tepat, kemudian komposisi makanan sehari-hari yang harus banyak mengandung protein. Kalau pada anak-anak tidak perlu terlalu banyak sayur dan buah, tapi untuk perkembangan otak mereka memerlukan protein. Jadi seperti AHA, DHA itu banyak di dalam ikan-ikanan, di dalam protein. Jadi makanan-makanan yang diberikan yang bernutrisi akan sangat berpengaruh kepada status gizi dan akhirnya akan berpengaruh kepada kepandaiannya. Rasa cukup? Oke. Sudah cukup gimana? Tapi untuk suplemen itu bukan AHA dan DHA loh dok, isinya dia lebih ke arah herbal gitu dok. Gimana dok? Berarti Kalau sebenarnya dokter itu tidak karena belum terbukti secara medis, apalagi kalau herbal gitu ya. Sementara yang sudah terbukti secara medis aja masih kita bisa banyak dapatkan dari nutrisi yang sehari-hari dari protein-protein tadi gitu. Jadi memang kalau belum ada, kalau kita bilang bahasanya belum terbukti secara ilmiah. Ya, sudah cukup ya Bu? Ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan ke chat ya, Ibu Askarere. Saya mau tanya, anak saya pada saat ini sudah berusia 3 tahun 9 bulan. Tapi untuk kosakata baru hanya bisa kata belakangnya saja seperti ayah jadi ya. Memang untuk anak saya pada usia 9 bulan kejang tanpa panas dan dirawat di NICU selama 5 hari. Setelah kejang, anak saya melakukan pengobatan kejang selama 2 tahun dan ini masih berjalan. Apakah memang untuk perkembangan anak amat sangat susah? Gimana tuh dok? Maaf, tadi usia berapa? Usia 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan, tapi kata-kata hanya mengikuti belakangnya saja. Iya. Iya, jadi memang kalau untuk usia 3 tahun 9 bulan hanya bisa mengikuti kata-kata belakang, belum bisa merangkai paling tidak 3 kata, ya berarti memang ada keterlambatan bicara. Di sini ada faktor penyebabnya, yaitu tadi epilepsi ya, atau penyakit ayan yang kejang tanpa demam. Nah, di sini tuh terjadi gangguan arus listrik di sepanjang persarafan otak. Nah, ini bisa mengganggu ya perkembangan, mungkin salah satunya di ranah bahasa ini tadi ya, jadi agak speech. Ya boleh Bu kalau mau dilakukan speech therapy ya, sambil ibunya masih juga di rumah terus menerus. Iya mungkin itu. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya karena waktunya sudah mepet nih. Dari Ibu Ulfa Zakiah.
Keponakan saya sudah 6 bulan dan sudah diberi makan, tapi belum bisa duduk sendiri, masih harus disanggah. Apakah tidak ada masalah atau gimana ya, Dok? Nah, kalau usia 6 bulan ini tadi memang belajar belajar didudukan ya, belum belajar duduk sendiri dia. Nanti belajar duduk sendiri itu di sekitar 8-9 bulan, dimulai dari dia tiduran, bangun, selalu duduk. Kalau 6 bulan ini didudukan, tapi memang masih belum bisa menopang tubuhnya sendiri, jadi masih disanggah. Tapi harus latihan terus. Kadang-kadang kurangnya stimulasi didudukan karena mungkin kebanyakan digendong, atau kebanyakan di bouncer, seperti itu. Sekarang kan banyak bouncer nih, jadi enak ayun-ayun di bouncer, gendong terus. Nah, ini harus stimulasinya didudukan. 6 bulan itu dia paling tidak didudukan dengan disanggah atau dia bertahan dengan tangannya sendiri bertumpu di depan. Nanti 7 bulan dia akan duduk tegak tanpa perlu disanggah lagi, tangannya sudah bisa memegang benda. Nah, bisa mulai latihan dengan duduk di high chair. Nah, kursi tekan yang tinggi gitu ya. Jadi memang harus distimulasi terus nih Bu, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Lalu ada dari Mama Rafa. Nah, Rafa ini siswa di KLCC ya. Dok, saya ingin bertanya, saya punya ponakan umur 2 tahun, belum lancar bicara, tapi diajak bicara, ngerti cuman males, bicaranya cuman nunjuk-nunjuk. Itu kenapa? Nah, itu kan ya, yang tadi udah di slide saya ya, ada bahasa reseptif penerimaan, ada yang ekspresif. Nah, di sini reseptifnya baik, dia ngerti kalau kita ngerti gitu ya. Nah, dia ingin sesuatu, dia tunjuk, tapi dia belum mau mengucapkan. Nah, ini hanya kurang distimulasi aja kadang-kadang ya. Jadi kita harus ngomong, lihat-lihatan, terus dia bisa lihat mulut kita bergerak, kemudian sering-sering kita ulang-ulang. Kalau dia minta sesuatu dengan tunjuk, jangan langsung kita kasih, tapi paling tidak kita ucapkan dulu berulang-ulang bendanya, misalnya apa? Minum, minum, minum gitu ya. Jadi jangan tunjuk langsung kita kasih, tunjuk langsung kita kasih. Jadi dia juga males untuk ekspresif mengungkapkan, membicarakannya gitu. Seperti itu. Dicoba dulu stimulasi selama 2 minggu yang intensif, kemudian kita lihat setelah stimulasi 2 minggu atau setelah 2 kali 2 minggu tidak ada perubahan, ya boleh kita bawa untuk speech therapy. Oke. Oke, untuk Ibu Tita, Mama Nara, silahkan jika ingin bertanya. Bisa dibuka mungkin audionya. Anak saya usia 10 tahun, umur 1,5 tahun itu didiagnosa speech delay sama hiperaktif. Dari umur segitu udah langsung di terapi, tapi beberapa bulan ini untuk ngecesnya itu kok makin parah ya, gitu. Padahal memang anak saya sudah tidak diet, awalnya diet lumayan ketat, tapi karena kata terapisnya nggak terlalu ini, jadi saya nggak untuk sekarang ya. Nah, saya mau ke rumah sakit sekarang kan agak-agak takut nih. Nah, untuk giginya juga agak bermasalah, apakah itu dari gigi atau gimana ya, soalnya agak sensitif juga giginya tuh kalau saya gosok dengan di terapi di sikat area mulutnya itu, dia masih geli-geli gitu, masih sensitif. Itu Dok, maksudnya apakah dari makanan juga berpengaruh besar atau tidak, sedangkan pola yang lama maksudnya sama aja kayaknya gitu untuk sekarang. Cuman memang saya agak jaga makanannya sih. Makasih Dok. Ya, tadi usianya berapa Bu? 10 tahun? Sekarang 10 tahun. Oke, maaf ya Bu sebelumnya. Jadi Bu Tita, putra atau putrinya? Putri, ini. Oh, putri. Ya, jadi maaf saya tanya sebelumnya, nyakit awalnya apa jadinya? Untuk proses kelahiran normal, tidak ada gangguan atau apapun gitu. Untuk perkembangan fisiknya juga normal, cuman terlambat bicara, sama dulunya terlambat jalan juga. Oh iya, berarti memang ada gangguan perkembangan sebenarnya ya. Jadi memang kalau soal mengeces itu ya artinya kemampuan mulut dan menelannya tidak terkoordinasi. Nah ini mungkin
Diet karena berat badannya berlebihan waktu itu? Bukan, karena hiperaktif jadi Oh iya, saya jadi makan makanan yang mengandung gula ya, biasanya ya. Nah ini latihannya untuk menelan aja Bu, gitu. Jadi membantu mengurangi si mengecasnya. Mungkin Ibu bisa sering-sering kasih minum supaya dia telan, atau Ibu ingatkan untuk dia menelan, karena sebenarnya air liur yang sebenarnya mungkin produksinya normal ya, karena kalau produksi air liur kita tuh kalau tidak ada gangguan biasanya normal, tapi hanya kesulitan di bagian menelan gitu ya. Ya, memang untuk menelan makanan agak kesusahan. Iya, gitu. Tapi memang harusnya sih dievaluasi kembali oleh dokter, paling tidak dokter rehabilitasi medik ya biasanya. Latihan-latihan kembali dia menelan gitu. Untuk sementara mungkin Ibu bisa kasih bantu dia ingatkan untuk menelan, atau Ibu bantu dengan memberikan minum gitu ya. Mungkin juga, tapi bisa juga ke dokter gigi untuk dicek di bagian mulutnya. Ya, bulan kemarin saya coba ke dokter gigi karena ada yang bolong. Tapi karena produksi air liurnya banyak dan dia masih agak takut nggak bisa ini, jadi sampai rumah malah copot sambalannya karena dia itu padahal udah maksimal gitu dokternya. Ya gitu. Paling ya sementara sih sambil menunggu untuk bisa kembali konsultasi ke dokter rehabilitasi medik, mungkin bisa dibantu untuk latihan itu aja, menelan dulu Bu gitu, atau membuang air liurnya. Makasih Dok. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dok, dari Ibu Dian Astri Noviandi. Apakah ada hubungannya antara grasping reflex dengan autism pada bayi? Grasping reflex ini adalah merupakan refleks primitif ya pada bayi, dan dia kalau bertahan sampai di atas usia 6 bulan atau 1 tahun dan bertahan lama lebih dari 6 bulan, ini biasanya dihubungkan dengan kelainan perkembangan seperti kayak cerebral palsy gitu ya, keterlambatan. Tapi kalau autism sendiri ini berbeda dengan seperti cerebral palsy. Kalau autism ini kan ya herediter ya, diturunkan oleh karena kelainan kromosom, dan biasanya pengaruhnya ke interaksi sosial. Jadi tidak mau bertatap muka, kemudian tidak ada komunikasi, seperti asik dengan dunia sendiri, senangnya diguncang-guncang, kemudian digoyang-goyangkan, satu kebiasaannya ulang-ulang terus sama dia gitu ya. Jadi tidak selalu menetapnya grasping reflex itu berkaitan dengan autism, mungkin lebih banyak berkaitan dengan seperti cerebral palsy. Oke. Ya, terima kasih Dok. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas penjelasan dokter. Nah, ini masih banyak sekali pertanyaan yang muncul di chat kami dan juga di WA Group. Mungkin nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan bisa langsung ke Rumah Sakit IMC atau juga ke Keling Care Center. Kami juga ada tenaga-tenaga ahli yang bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Lalu untuk Pak Fakih dan Ibu Tika, kira-kira siapa nih 3 orang penanya terbaik nih? Oke, kita punya produk-produk Keling yang akan kita berikan untuk penanya-penanya terbaik. Ini ada master produknya dari Keling Indonesia, ada klorofil. Nah, satu lagi juga akan kita kirimkan ke Kids, ini Omega. Nanti penanya terbaik nanti kita umumkan via grup Miss Dita, dan akan kita kirimkan langsung ke rumahnya ya, via kurir. Baik, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Analisa Margareta atas presentasinya dan juga jawaban dan pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya hebat banget deh dokter deh, oke banget ya. Dan juga terima kasih ke Rumah Sakit IMC Sentul, juga teman-teman di Keling Care Center, dan juga peserta Zoom yang banyak sekali ya. Padahal kita promosi itu baru 2 hari, tapi alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sampai bertemu kembali di acara sharing session kita selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih Bu Analisa Margareta. Terima kasih. Oke, baik. Para peserta, terima kasih telah mengikuti kegiatan sharing. Jadi screenshot ya?
Sudah? Oh ya, oke. Kita mau foto dulu nih. Foto dulu. Mau foto? Oke, baik. Boleh aktifkan kameranya untuk kita screenshot. Oke. Siap. Wah. Oke. Bentar ya. Sangat seru ya hari ini ya, Bu Dita ya? Seru banget. Seru banget ya. Oke. Kita screenshot ya. Oke. Sudah? Ada yang belum nih? Oke. Ada yang belum? Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi ya? Satu lagi ya, sekali lagi. Oke. Sebentar. Oke. Oke, sudah. Satu lagi. Satu. Oke, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Jangan lupa untuk yang belum tahu Keling Care Center bisa kunjungi website kami di kelingcarecenter.com atau follow media sosial kami di @kelingcarecenter_official. Terima kasih semua. Kita tutup acara ini. Nanti kita akan beritahu siapakah yang mendapatkan door prize kita via grup WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada yang kurang dari kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.